Reno adalah anak yang pandai menyanyi dan selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan menyanyi. Pada suatu hari di tempat les menyanyi. Baik Reno, ya kita akan memulai latihannya. Minggu depan kita sudah lomba ya kan? Oke, sekarang Reno coba nyanyikan apa yang sudah Pak Guru tadi ajarkan. Silakan. Baik, Pak. La 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 la. La 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 la. Marvelous, marvelous. Good, very good Reno. Apa yang Bapak ajarkan bagus sekali diterapkan. Ya, Reno kita akan lomba minggu depan, jadi harus rajin latihan ya Reno. Kita akan ketemu lagi untuk les mempersiapkan lomba minggu depan. Oke? Baik, Pak. Oke. Sekarang hari ini les sudah selesai. Reno boleh pulang. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Capeknya les menyanyi. Kalau gini terus, aku nggak pengen lagi les menyanyi. Ma, aku pulang. Halo anak mama, sudah pulang ya? Iya. Gimana tadi les menyanyinya? Oh, lancar Ma. Reno sudah hebat. bisa menguasai semua lagu. Hebat nih anak mama. Oh ya, Ma, besok Reno mau main aja deh sama teman-teman. Reno males les nyanyi lagi. Bosan banget. Kok begitu? Bukannya minggu depan Reno mau ikut lomba nyanyi ya? Iya, pelajarannya cuma itu aja. Reno kan sudah jago. Ngapain Reno les nyanyi lagi? Ya, tapi kan harus tetap berlatih Reno. Jangan cepat berpuas diri. Sudah Ma. Reno nggak mau les lagi Reno mau tidur aja. Pokoknya besok Reno males lagi. Kalau disuruh les. Dadah Mama. Reno mau tidur. Dah. Nah, kok ditinggal? Karena sudah merasa jago dalam bernyanyi, Reno tidak pernah les menyanyi lagi. Hingga waktu lomba pun tiba, semua peserta datang ke tempat lomba. Reno datang bersama ibunya ke sana. Hai Reno. Hai Nana. Ya ampun, di lomba menyanyi ini ada Reno. Aku jadi tambah grogi. Aku takut kalah. Reno kan jago banget nyanyinya. Iya dong. Aku sudah pasti tak terkalahkan. Tapi kamu sudah latihan berapa lama saat ini? Sebelum mempersiapkan lomba ini? Ren, aku berlatih menyanyi siang dan malam. Terus aku juga les menyanyi seminggu 3 kali loh. Waduh. Ya ampun Kamu gak capek apa latihan terus? Aku aja sudah tidak les menyanyi lagi. Bosan banget. Pelajarannya gampang, itu aja. Aku sudah bisa semua. Tapi kan potensi harus terus dilatih, Ren. Jangan berpuas diri dulu. Masih banyak loh ilmu yang belum kita kuasai. Coba, sini. Itu mah kecil Aku sudah jago, aku hebat. Oke. Lombanya akan segera dimulai. Reno dan Nana bisa bersiap-siap. Iya.
Sudah siap ikut oke. lomba? Aduh, deg-degan Siap. Pak. Siap. Oke, deg-degan ya, tidak Iya. apa-apa. Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai lombanya. Dari kontestan pertama, Nana, silakan. Aduh, grogi. Musik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, marvelous. Bagus sekali, Nana. Saya seperti mendengar burung itu ya berkicau dengan merdunya. Luar biasa. Terima Oke. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, kontestan kedua, Reno, silakan. Siap Pak. Aku pasti menang. Aduh, aku grogi. Di sini senang. Duh, aku jadi lupa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana? Aku lupa. La 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 la. Aduh suaraku. La 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 aduh la 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 aduh. Oke. Cukup mengejutkan, tapi tidak apa-apa. Oke. Bapak akan kembali sebentar lagi untuk mengumumkan pemenangnya. Siap-siap ya di sini, tetap di sini. Oke, Bapak mau rapat dulu untuk pemenangnya. Baik, Pak. Aduh. Pengumuman pemenang pun tiba. Oke. Bapak sudah rapat ya. Aduh, Dan dekat. pemenang untuk kompetisi lomba ini adalah Aku pasti menang. Nana. Sungguhan, Pak. Iya. Benar. Iya. Aku kalah. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kontestan. Sekarang boleh pulang. Terima kasih, Pak. Aku kalah. Dalam perjalanan pulang, setelah lomba itu selesai, Reno terlihat amat sedih. Aku kalah. Reno, ada apa nak? Kok kamu menangis? Iya ma. Aku sedih banget. Aku tidak menang lomba. Kenapa ya? Padahal biasanya aku selalu menang. Aku selalu juara. Tapi kali ini aku kalah. Sudah Reno. Memang kemarin-kemarin mama lihat kamu memang gak mau latihan dengan serius. Jadi kamu sudah merasa jago sehingga kamu cepat berpuas diri. Reno, walaupun kamu sudah ahli, kamu sudah bisa menyanyi, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, tidak cepat berpuas diri. Kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Iya ma.
Aku kemarin tidak berlatih karena merasa sudah hebat. Talenta yang Tuhan beri malah aku nggak asah. Bodohnya aku. Sudah. Sudah, tak apa-apa Reno. Biar hari ini pelajaran buat kamu ke depannya. Mama percaya bahwa Reno pasti bisa menang di lomba berikutnya. Asal Reno rendah hati, rajin berlatih, dan mengandalkan Tuhan. Baik Ma, maafin Reno ya. Reno mau berubah. Lomba selanjutnya Reno akan rendah hati, berlatih dengan rajin dan mengandalkan Tuhan. Reno pasti menang. Pintar anak mama. Tuhan pasti juga senang mendengar keputusan Reno untuk mau berubah. Dah, jangan nangis lagi ya. Mama beliin es krim. Mau nggak? Ih, beneran Ma? Beneran dong, tapi bayar sendiri ya. Mama, Reno kan belum punya uang. Ya sudah, yuk kita beli es krim. Yuk. Dan akhirnya dengan komitmen Reno untuk berubah, ia menjadi lebih sering latihan di tempat les dan memenangkan berbagai perlombaan nyanyi di kemudian hari. Nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap dan prestasi Reno. Adik-adik juga nggak boleh berpuas diri terlalu cepat ya. Harus rendah hati, sering berlatih, dan pastinya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat. Ayo sekali lagi dengan semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Mari siapkan hatimu adik-adik. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena itu kakak mengajak semuanya, ayo kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan kita. Oleh karena itu kita juga harus rindu kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu memenuhi hati kita. Sebelumnya kakak ajak semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Tutup matamu, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang. Nama di atas segala nama yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama Tuhan. Kami yang ada di tempat ini dan juga semua adik-adik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, kami bersatu hati mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan untuk memenuhi hati kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan, maka kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami percaya, kami siap beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami persembahkan pujian kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Sebab kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita pujikan kasih Allahku.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Selama Engkau baik hidup kami, Tuhan. kami mau sembah
baik Kaulah sukacita kami, Kaulah kekuatan kami. Yesus, Sebab namamu besar, namamu Engkau ajaib, mulia. Engkau baik, Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Terima kasih Tuhan. Haleluya. muliakan Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Percaya, kami bersyukur. Haleluya. Mari adik-adik kita akan berdoa doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ada sukacita adik-adik? Amin. Amin. Kita anak Tuhan harus bersukacita, amin. Amin. Kita jangan kalah, ya. Kita harus bersukacita. Saat kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita harus bersukacita, harus bersemangat, amin. Amin. Oke, kakak undang semuanya, ayo kita bangkit berdiri yuk. Ayo, sekali lagi, bangkit berdiri ya, sama-sama ya. Kita mau menyanyikan I Will Tanggung Jawab. Dengan gerakannya ya. Wuhu. Ya. 1, 2, 3. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Katakan mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, ya, memperbaiki kesalahan dengan segera. Sama-sama kita katakan, ku mau bertanggung jawab, ya, Selalu bertanggung jawab. di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dalam segala perkara, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Kita katakan dari awal, mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ya, kita katakan, ku mau bertanggung jawab, ya, selalu bertanggung jawab,
di dalam perkataan dan dalam perbuatan, dalam segala perkara. dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Lebih semangat katakan ku mau. Ku mau bertanggung jawab, Oh, selalu bertanggung jawab. yeay. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan, Dalam segala perkara. di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Sekali lagi, bertanggung jawab. Ku mau bertanggung jawab, Yeay. selalu bertanggung jawab. Amin. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan, Dalam segala perkara. di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Di dalam segala perkara. Di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung Sekali jawab. lagi, dalam segala perkara. Di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Kita percaya Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Come on. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ya Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yeay. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan. Pastilah kau akan berbuah. Kita katakan, ku mendaki ke Bukit Sion, ku berjalani bersama-sama. Haleluya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng. Dari awal. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng. Katakan haleluya. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku
ku jalani bergandeng tangan. Dari awal katakan, come on. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki Ke Bukit Sion, ya. ku jalani bergandeng Katakan tangan. haleluya. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani Katakan bergandeng haleluya. Haleluya, oh haleluya. ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani Katakan. bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng Sekali lagi. tangan. Ku jalani. Oke, yang terakhir katakan. Ku jalani bergandeng tangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kita mau mendengarkan dengan fokus, dengan hati yang siap. Mari sebelum itu kita nyanyikan satu pujian. Kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Dan kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia sebab Dia begitu baik. Mari kita nyanyikan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari nyanyikan dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari menyembah. Kami percaya Kau punya rencana. Kami percaya Allah yang mengasihiku, Allah yang setia, Tuhan yang terima kasih. kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa ya. Ayo sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Yandi mau cerita mengenai Kaleb. Siapa tahu Kaleb? Kaleb adalah salah satu pengintai ya. Dia yang disuruh Musa untuk melihat tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Waktu itu dikatakan apa? Pilihlah salah satu dari sukumu, mewakili sukumu, akhirnya kepilih 12 suku ya. 12 pemimpin. Nah, salah satunya Kaleb dan Yosua ya. Waktu mereka melihat tanah Kanaan ini begitu makmur ya. Dikatakan di sana itu penuh dengan susu dan madu ya. Jadi di sana mungkin kalau susu, wah berarti ternaknya luar biasa ya. Sapinya gemuk-gemuk, akhirnya bisa menghasilkan susu yang banyak sekali. Mungkin madu, tambah banyak ternak tawon mungkin ya. Tapi sana tanahnya begitu subur ya. Dan Tuhan berjanji, aku akan berikan tanah Kanaan itu kepada kamu. Akhirnya Musa mengutus 12 pengintai ini untuk pergi melihat tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu ya. Setelah mereka mengintai, mereka lihat ya, wah mereka mungkin pelan-pelan dilihat keadaannya. Wah waktu mereka lihat ternyata betul ya, tanahnya subur.
anggurnya besar-besar ya, buahnya melimpah, susunya banyak, air madunya banyak sekali. Wah, tapi mereka juga lihat ternyata penduduknya di sana juga orang-orang, bukan orang-orang biasa. Tetapi mereka itu tinggi besar ya, seperti raksasa. Waduh, akhirnya setelah mereka mengintai, akhirnya mereka pulang ya. Mereka memberikan laporan. Musa, betul Musa, tanah di sana itu luar biasa. Tapi Musa, katanya yang 10 pengintai ya, orangnya besar-besar ya, seperti raksasa. Wah, kita bisa mati, kita diinjak seperti belalang. Aduh, bangsa Israel kejut ya, tawar hati. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia ngomong sama Musa, memang betul di sana tanahnya luar biasa, penduduknya besar betul ya, seperti raksasa. Tetapi kata Kaleb, kalau Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, kita pasti bisa masuk ke sana. Wah, Kaleb dan Yosua ini luar biasa ya. Dia memegang janji Tuhan. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa tanah itu akan jadi miliknya orang Israel. Tapi orang Israel tidak percaya ya. Mereka bersungut-sungut, mereka ngamuk ya sama Musa. Dan akhirnya hal itulah yang menimbulkan Tuhan juga marah ya kepada bangsa Israel ini. Ya, nanti kita akan belajar ya, bagaimana sehingga Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke sana, sedangkan lainnya mereka tidak boleh masuk, mereka mati semua ya. Tapi Kaleb dan Yosua, hanya 2 orang ini yang dan keturunannya yang bisa masuk ke sana ya. Nah, kita akan belajar coba ya. Yuk kita buka ya, kitab Bilangan, kita baca pasal Bilangan 14, kita lihat ayat 11 sampai 24 saja ya. Yuk adik-adik yang bawa Alkitab. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jika hal itu kedengaran kepada orang-orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Ayat 15, jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa ini yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini ke dalam negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Ayat 17, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau berfirmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan yang Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku
dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel. Kenapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut, ya. Dia selalu ngomel. Dia nggak ingat bagaimana Tuhan menolong bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Mereka ditindas, mereka disuruh kerja paksa, mereka diperbudak. Waktu mereka berseru, Tuhan menolong mereka. Mereka mengadakan mujizat, ya, 10 tulah. Akhirnya bangsa ini bisa keluar. Waktu mereka keluar, mereka diperhadapkan dengan laut, belakang pasukan. Mereka ketakutan, tetapi Tuhan membuka laut itu melalui Musa. Mereka lihat bagaimana mujizat Tuhan itu besar, ya, menolong bangsa ini. Tapi bangsa ini tidak berterima kasih. Mereka ngomel sama Tuhan. Mereka bersungut-sungut, ya. Akhirnya Tuhan mau membinasakan mereka. Tetapi untung, ya, Musa ini hatinya lembut. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini. Kalau engkau membunuh mereka, apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa? Oh, ternyata Tuhannya orang Israel itu kejam, ya. Dia membunuh, dia gak bisa menolong, gak bisa memimpin masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya disembelih katanya. Akhirnya Tuhan mengampuni karena Musa, ya. Tapi dikatakan Tuhan berkata kepada Musa, ayat 24, tetapi hambaku Kaleb lain katanya. Ternyata Kaleb ini luar biasa. Dia punya dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, kata Tuhan. Akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Kaleb dan Yosua ini yang bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Nah, kita akan belajar ya hari ini. Kenapa kok Kaleb ini bisa masuk, ya? Padahal yang lainnya Tuhan gak izinkan masuk karena mereka tidak sepenuhnya mengikut Tuhan, ya. Mereka bersungut-sungut, mereka tidak tahu berterima kasih, ya. Mereka ngomel, wah lebih baik kita di Mesir. Kita bisa makan daging, ya. Kita bisa makan bawang di sana. Tapi di padang gurun ini, apa yang kita dapat katanya. Akhirnya Tuhan marah, ya. Dan angkatan orang ini gak bisa masuk, ya. Mereka mati semua di padang gurun. Cuma Kaleb dan Yosua yang bisa masuk. Nah, ternyata Kaleb ini lain. Nah, hari ini kita belajar, ya. Kenapa Kaleb ini bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Ternyata Kaleb ini adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ya, bulan ini kita belajar apa? Belajar mengenai pribadi yang bertanggung jawab. Adik-adik juga harus belajar menjadi anak yang bertanggung jawab, ya. Apa yang ditugaskan, apa yang dikasih tugas harus dilakukan sampai selesai. Itu namanya bertanggung jawab, ya. Coba ya kita lihat sekarang. Ada 3 hal yang Kaleb lakukan sehingga dia bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Sing lainnya nggak boleh, ya, nggak bisa masuk. Yang pertama, coba ya kita lihat. Kaleb ini ternyata dia itu adalah orang yang berpegang pada janji Tuhan, ya. Selalu memegang janji Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia percaya, dia nggak bimbang. Tuhan ngomong apa? Nanti kamu akan masuk ke tanah Kanaan, ya. Aku akan berikan tanah itu kepada kamu. Yang lainnya ngomong, ah mosok pada tanah Kanaan itu besar.
penduduknya itu luar biasa gedenya. Kita nggak bisa masuk, kita akan mati, kita diinjak-injak seperti belalang. Tapi Kaleb enggak, dia percaya. Enggak mungkin, memang besar. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, kita bisa masuk ke sana. Wah, ini Kaleb ini punya pendirian yang kuat ya. Dia teguh, dia berpegang teguh pada janji Tuhan. Coba ya dibaca, ayo. Bilangan 14 ayat 8. Coba apa yang dikatakan Kaleb? Jika Tuhan berkenan kepada kita, kata Kaleb, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan aku akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Wah, Kaleb ini berpegang pada janji Tuhan. Dia ngomong, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau kita masuk ke sana, pasti kita masuk. Ya, jadi Kaleb ini punya pendirian yang kuat. Dia berpegang pada janji Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti dilakukan. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Dia percaya ya. Dan ini waktunya enggak pendek ya. Dia percaya, dia pegang janji ini. Kalau kalian baca 45 tahun ya. Kaleb ini baru bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi dia tidak goyang. Dia percaya akan janji Tuhan ya. Orang-orang sekelilingnya enggak mungkin kita masuk. Orangnya besar. Enggak mungkin kita pasti dikalahkan. Tapi Kaleb dia berpegang pada janji Tuhan. Pasti bisa ya. Kalau Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menolong kita, kita pasti bisa masuk ke sana. Dan akhirnya kalau kalian lihat di cerita ini di Alkitab, Kaleb ini bisa masuk ke sana ya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Kaleb. Nah, Kaleb ini optimis ya. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Nah, jadi kita harus belajar juga seperti Kaleb ya. Tuhan berjanji sama kita. Kalau kita apa? Aku tahu kata Tuhan. Rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, coba kalau dibuka ya. Yeremia 29 ayat 11. Itu janji Tuhan kepada kalian semua. Kepada anak-anak. Kepada kita semua ya. Coba dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu berjanji memberikan masa depan yang cerah. Itu janji Tuhan. Nah, sekarang apa kita percaya janji Tuhan? Kita harus percaya seperti Kaleb. Walaupun belum terjadi, Kaleb percaya kita akan masuk ke tanah Kanaan. Kaleb menunggu, dia tidak goyang ya. Dia enggak ragu-ragu, dia percaya. Kita juga harus belajar percaya. Mungkin keadaan kita enggak memungkinkan ya. Enggak mungkin Kak. Aku ini loh orang enggak punya. Mau sekolah saja bayarnya susah. Tapi jangan lihat keadaan ya. Percaya janji Tuhan. Tuhan merencanakan kepada kita bukan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan. Rancangan berarti direncanakan Tuhan. Kita memiliki masa depan yang cerah. Kalian harus pegang janji Tuhan ini. Belajar seperti Kaleb. Pegang janji Tuhan. Pasti terjadi. Keadaan mungkin susah ya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan, aku percaya janjimu adalah memberikan aku masa depan yang cerah. Itu dipegang ya sampai terjadi. Kaleb ini 45 tahun dia menunggu janji Tuhan untuk dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya dia bisa masuk ya. Karena apa? Dia percaya akan janji Tuhan. Kita juga harus belajar ya. Percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Coba kalau kalian dijanjikan papamu, nanti kalau kamu naik kelas, papa kasih kamu sepeda, belikan sepeda baru. Kira-kira kamu percaya enggak? Percaya Kak,
papa aku itu pasti gak pernah bohong Pak. Tapi itu belum terjadi. Kamu harus belajar dulu sampai naik kelas. Pada waktu naik kelas tahun depan, kamu naik. Kamu ingat janjinya papa? Pak, kemarin kan janji Pak. Oh iya, papa gak mungkin lupa ya. Ayo kita beli sepeda. Nah, kita percaya kepada papa kita karena papa kita mampu belikan sepeda. Ya, walaupun kita harus nunggu waktu. Nah, sama dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberikan kamu masa depan yang cerah. Kamu harus percaya, Tuhan aku percaya. Janjimu memberikan aku masa depan yang cerah. Aku percaya Tuhan. Pegang terus. Gak usah bimbang ya. Mungkin temenmu ngomong gini, gak mungkin. Masa depanmu suram. Kamu gak punya uang kok. Mana bisa kamu sekolah. Gak mungkin. Gak usah pedulikan ya. Seperti Kaleb. Teman-teman yang ngomong, gak mungkin kita masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Kaleb berpegang pada janji Tuhan. Dan akhirnya dia bisa masuk. Kita harus juga belajar. Kita harus berpegang ya. Percaya apa yang Tuhan katakan. Iya Tuhan, aku percaya Engkau memberikan aku masa depan yang penuh harapan. Nah, waktu engkau percaya, pada waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Kaleb ini percaya walaupun teman-temannya gak percaya. Orang lain gak percaya. Tapi Kaleb mempunyai roh yang lain. Dia berpegang teguh. Dia sepenuh hati mengikut Tuhan ya. Kalau kita mengikut Tuhan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kita percaya Tuhan, kita gak meninggalkan Tuhan. Orang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu apa Kak? Setia ya. Orang yang setia kata Tuhan, dia akan diberkati. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita harus setia, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun terjadi, kita harus setia. Setia sampai mati. Kata Tuhan katakan, firman Tuhan katakan apa? Setialah sampai mati dan aku akan berikan kamu mahkota kehidupan. Jadi orang yang mengikuti Tuhan segenap hati itu adalah orang yang setia. Dan orang harus mempertahankan imannya. Jadi kamu jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu selalu baik pada kita. Maka kita harus setia ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Kaleb ini ternyata dia ini adalah bertindak dengan iman. Wah, apa ya bertindak dengan iman? Coba kita baca dulu ya. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah, luar biasa. Kaleb ini punya iman. Ya, dia percaya kita akan masuk ke negeri itu. Orang 10 pengintai yang lain ngomong, gak mungkin. Kita ini kalah. Kita ini terlalu kecil seperti belalang. Kita akan diinjak-injak. Tapi Kaleb ngomong apa? Tidak. Ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Waktu itu sudah terjadi belum? Belum. Tapi Kaleb punya iman. Dia percaya satu kali aku pasti ya bisa masuk ke sana. Kita akan mengalahkan orang Kanaan. Ya. Jadi Kaleb ini dia bertindak dengan iman. Dia percaya ya. Waktu lainnya ngomong gak mungkin. Tapi Kaleb ngomong tidak. Kita akan masuk ke sana. Tuhan akan menolong kita ya. Kita akan menduduki negeri di sana. Wah, makanya Kaleb ini luar biasa. Dia punya iman ya. Dia percaya apa yang dijanjikannya itu. Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya pasti digenapi ya. Jadi Kaleb ini dia percaya. Dia melangkah dengan iman ya. Walaupun yang lainnya 10 pengintai ngomong gak mungkin. Akhirnya bangsa Israel itu gelisah ya. Waduh, ya apa ini? Ya apa ini kita? Maju enggak ya? Tapi Kaleb menenteramkan hati bangsa Israel. Tidak, kita akan maju. Kita akan duduki negeri itu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang berjanji pasti menolong kita. Wah, itu iman. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan
pasti digenapi. Jadi dia bertindak dengan iman. Apa itu iman? Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu apa yang kita percaya, ya. Kalau kita percaya masa depan kita cerah, kita lakukan tugas kita. Dan satu kali kamu akan lihat, wah betul apa yang Tuhan janjikan digenapi, ya. Walaupun mungkin keadaan gak memungkinkan, tapi kita harus bertindak. Aku percaya Tuhan, Engkau memberikan aku masa depan yang cerah. Walaupun mungkin papa mamaku gak bisa membiayai aku sekolah, tapi Tuhan, aku percaya masa depanku cerah. Nah, waktu kamu percaya, kamu lakukan tugasmu dengan tanggung jawab, nanti kamu akan lihat Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Kaleb juga seperti itu. Dia percaya walaupun sekelilingnya ngomong tidak mungkin masuk, tetapi dia ngomong kita akan masuk, ya. Jadi Kaleb ini bertindak dengan iman, ya. Dia enggak ragu-ragu. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan Tuhan, dia lakukan, ya. Dia mau berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi kita juga seperti Kaleb, ya. Kita belajar apa yang Tuhan kasih kita, janji-janjinya, kita harus percaya. Tuhan katakan apa lagi? Oleh bilur-bilurmu kamu disembuhkan. Wah, waktu kamu sakit mungkin kamu sudah berdoa, Tuhan sembuhkan aku, gak sembuh-sembuh. Terus bimbang, masa ya Tuhan ada ya, kok aku gak disembuhkan ya. Itu mulai bimbang. Jangan ya, berdoa lagi. Percaya, Tuhan aku percaya, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Aku percaya. Kamu percaya, terus dipegang terus sampai Tuhan menyembuhkan. Maka akan terjadi. Jadi kalau kita percaya, kita nggak ragu apa yang Tuhan katakan, kita percaya, maka Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan menggenapi firman-Nya, ya. Jadi kita harus bertindak dengan iman. Kita melakukan tugas kita, ya. Apa yang Tuhan berikan tugas kepada kita, kita harus selesaikan, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi Kaleb ini bertindak dengan iman. Dia melakukan apa yang dijanjikan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya. Kaleb ini ternyata orangnya tidak berpuas diri. Wah, siapa yang berpuas diri? Sudah, coba baca dulu ya, baca dulu. Coba kita baca Yosua pasal 14 ayat 12, ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, Kaleb ini ternyata, ya, dia juga enggak berpuas diri. Dia, ya sudahlah, aku sudah masuk ke Kanaan, sudah cukup. Sekarang aku menikmati kipas-kipas, ya, sambil makan, kipas-kipas. Enggak, ternyata Kaleb ini luar biasa, ya. Dia ngomong sama Yosua. Pada waktu itu Kaleb sudah tua, ya, umurnya 85 tahun. Wah, kalau sekarang apa? Kakek-kakek, ya. Mungkin sudah gak kuat, ya. Masih dia sudah jadi kakek-kakek karena sudah 85 tahun, ya. Gak ada kan 85 tahun. Wah, masih pemuda. Gak ada, ya. Jadi Kaleb ini sudah berumur 85 tahun. Tapi dia gak berpuas diri, ya. Dia sudah masuk ke tanah Kanaan. Dia gak ongkang-ongkang, kipas-kipas sambil makan, enggak. Tapi dia ngomong sama Yosua. Apa? Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab, kata Tuhan apa? Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan.
Kaleb ini punya semangat yang luar biasa. Walaupun dia mungkin sudah masuk ke tanah Kanaan, dia ngomong sama Yosua, Yosua, berikan ya, aku mau berperang untuk menduduki negeri ya. Aku akan bawa pasukanku supaya aku bisa mengalahkan mereka. Wah, luar biasa ya. Kaleb ini tidak berpuas diri, tapi dia berjuang terus ya. Dia untuk mendapatkan sesuatu dia harus berjuang ya. Bukan orang yang males. Kalau orang males apa? Gak mungkin diberkati Tuhan ya. Orang harus rajin ya. Dia harus kerjakan bagiannya. Kalau orang males, dia akan miskin ya. Firman Tuhan katakan apa? Tangan yang rajin membuat kaya, katanya Tuhan. Kita harus bekerja. Kita harus belajar ya. Harus semangat ya. Jangan males. Kaleb gak males ya. Kaleb ini walaupun usia sudah pensiun, nah mungkin 85 tahun sudah pensiun, tapi Kaleb ini ngomong sama Yosua, aku mau berperang ya. Aku mau menduduki lagi negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dan akhirnya Yosua katakan, oke, silakan ya berperang. Dan Tuhan menyertai Kaleb. Akhirnya penduduk kota Enak itu bisa dikalahkan oleh Kaleb ya. Karena apa? Dia enggak berpuas diri. Kalau kita mau sukses, kita jangan berpuas diri ya. Wah, seperti coba contoh ya. Seperti petani ya. Siapa tahu petani? Adik-adik tahu petani ya? Oh, tahu Kak. Menanam, disiram, terus berbuah, panen. Wah, panen luar biasa. Terus mari setelah panen, petani ini gak berpuas diri. Dia ngomong gini, ya sudah, aku sudah mendapatkan hasil yang banyak ya. Udah, sekarang aku mau istirahat, aku gak mau bekerja lagi. Wah, tahun depan dia kelaparan ya, panennya habis. Tapi petani ini, kita belajar seperti petani. Dia gak berpuas diri, sudah panen. Besoknya dia bersihkan ladangnya ya. Dia cangkul lagi ladangnya. Besok dia tanam lagi. Supaya apa? Dia panen lagi. Jadi kita jangan berpuas diri. Kita seperti petani juga ya. Kita sudah belajar sungguh-sungguh, berhasil ya. Wah, mari gitu. Wah, aku dapat 10. Wah, Tuhan menyertai aku luar biasa. Terus besok mau ulangan, terus gak usah belajar ya. Aku kan dapat 10. Jangan ya. Nanti besok dapat 5 karena gak mau belajar ya. Tapi kita harus bertahan ya. Wah, dapat 10. Besok ulangan, belajar lebih giat lagi supaya tetap dapat 10. Itu namanya gak berpuas diri, tapi harus berusaha ya. Jadi Kaleb ini luar biasa ya. Dia punya iman. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Kita juga harus belajar percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Kita harus percaya, kita pegang. Tuhan, aku percaya masa depanku cerah. Aku percaya Tuhan, satu kali masa depanku pasti cerah. Aku percaya, belum terjadi, percaya dipegang terus ya. Setia kepada Tuhan, setia beribadah. Satu kali kalian sudah dewasa, kalian lihat, iya ya betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Masa depanku betul-betul cerah dan luar biasa ya. Jadi seperti Kaleb, jangan berpuas diri juga. Wah, sudah sukses, bekerja lagi supaya semakin sukses. Semakin sukses jadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi kita belajar hari ini sama Kaleb ya. Apa pertama tadi? Dia punya iman ya. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, dia bertindak dengan iman. Dia melakukan tanggung jawabnya. Dia nggak males ya. Dia bekerja luar biasa walaupun dia sudah tua, dia pensiun, tapi dia ngomong sama Yosua, aku mau berperang lagi. Wah, kakek-kakek ini luar biasa ya. Akhirnya dia menang ya. Jadi hari ini kita belajar, jangan males ya, lakukan tanggung jawabmu. Apa yang jadi tanggung jawabmu dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai selesai ya. Sambil kita menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi.
harus percaya dan punya apa? Keteguhan hati. Keteguhan hati itu apa Kak? Setia kepada Tuhan. Ya, setia, terus setia. SD setia kepada Tuhan, SMP setia, SMA setia, waktu kuliah setia, bekerja setia, terus setia terus. Jangan terus habis itu menikah hilang, enggak bye-bye Tuhan, enggak ya. Tapi kita harus setia sampai mati. Maka janji Tuhan akan digenapi untuk kita. Yuk kita ayat hafalan ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya. Imamat yang kerajani. Waduh luar biasa ya. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Wah. Jadi Tuhan itu berkata apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah bangsa yang terpilih ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan ya. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal ya. Dikatakan apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita nggak usah takut ya. Kita ini kepunyaan Allah sendiri ya. Masa depanmu itu cerah. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Karena apa? Tuhan yang berjanji. Kalau Kak Yandi yang berjanji bisa lupa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi ya. Jadi kita harus tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Amin. Yuk kita akan berdoa ya. Sudah? Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar seperti Kaleb. Kami memegang janji-janji-Mu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau janjikan satu kali pasti Engkau genapi untuk kami Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman. Kami karena kami percaya kepadamu. Kami mau melakukan tugas kami Tuhan. Kami mau bertanggung jawab terhadap apa yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak mau malas. Kami tidak mau berpuas diri Tuhan. Kami mau melakukan terbaik supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Jadikan anak-anak-Mu ini seperti Kaleb ya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman dan sebentar lagi kita mau memberikan doa persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih kalau kami sudah mengikuti ibadah sampai saat ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan persembahan, kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Kau berkati Tuhan setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kami percaya ini boleh memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga. Seperti itu. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551-810-002-115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code
I S P I D J A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih siap untuk memuji Tuhan ya? Siap. Kalau siap berdiri dulu dong. Laskar Kristus, Siap. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Maka dari Amin. itu, mari kita nyanyikan dalam nama Tuhan Yesus. Harus semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dari awal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, gimana hari ini sekolah minggunya? Pasti luar biasa. Nah, Kak Ivana di sini mau ngasih PR lagi nih buat kalian. Sudah lama kan kita gak bikin PR? Nah, PR untuk minggu ini adalah kalian merekam talenta kalian. Ya, jadi tunjukkan talenta kalian. Seperti Reno tadi, talentanya adalah menyanyi. Wah, mungkin adik-adik ada yang punya talenta menggambar, mewarnai, terus menari. Kalian bisa rekam video kalian sedang menunjukkan talenta kalian, gitu ya. Dan videonya akan dikirimkan ke grup WhatsApp kita, grup sekolah minggu, dan kakak tunggu buat video-video kalian. Tenang-tenang, buat semua video nanti akan kita kasih poin buat kalian. Gitu ya adik-adik, jangan sampai lupa. Dan gak ada ketentuan minimalnya deh mau berapa lama. Tapi kalian jangan lupa kirimkan ya. Ditunggu video kalian. See you. Ya, ayo adik-adik, kita akan akhiri pada hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan ya. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang engkau lakukan, kiranya Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan
Amin.